Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu cuacanya hujan, kebetulan Sakura kagak bawa payung. Shinojaki pun sama juga kagak bawa. Sakura kira dia aja yang bodoh, kagak bawa payung. Ternyata Shinojaki juga sama. Biasanya orang yang gak bawa payung suka diganti sama jaket. Macam di manga, Shinojaki mempraktekannya namun udah kayak apaan. Terus dia mengajak Sakura untuk pulang. Pas dicoba hujan-hujanan, malah balik lagi karena kagak kuat basah kuyup semua. Nojaki jadi keinget dengan manga yang pernah ia baca. Tempatnya di sekolah, suasananya hujan dan juga sepi. Tapi bukannya romantis, malah jadi horor. Tak lama ada si Kashima yang ditawari banyak payung sama cewek-cewek sampai begitu. Tadinya mereka mau minjem payung, tapi tak lama datang si Seo memberikan payung kepada si Sakura. Dia pulang hujan-hujanan, alhasil mereka satu payung berdua. Di situ Sakura senang banget bisa satu payung berdua, ampe gak mikirin Shinojaki yang ketutupan. Di sisi lain Hori yang jalan menuju pulang, dia ketemu dengan Kashima tanpa basa-basi. Dia langsung menyeretnya. Terus giliran Nojaki yang bawa payungnya. Kali ini dia membuat si Sakura kehujanan kayak gitu. Dengan begitu tukeran tempat. Biar bisa melindungi si Sakura. Tapi datang mobil iseng yang membuat mereka berdua kebasahan. Sakura sebenarnya kagak mau pulang. Dia pengen lebih lama lagi macam itu. Si Nojaki pun punya pemikiran yang sama. Cuma dia malas aja pakaian dia lupa diangkat. Sesampainya di rumah Nojaki, Sakura diberi teh manis. Nojaki menyuruh untuk mengganti baju dengan baju pelaut, sekalian mengambil gambar. Keesokannya si Nojaki memberikan naskah yang ia tulis tentang hujan. Cuma cerita itu lebih condong ke si Seo. Singkat cerita diceritakan kisah Miyako yang mana dia seorang mahasiswi yang biasa, yang belum diketahui latar belakangnya sama orang lain. Dan selalu banyak diperbincangkan sama temannya, sampai teman-temannya suka suujon kepadanya. Di sisi lain, Nojaki mengajak si Sakura untuk ke rumahnya si Miyako. Di sana mereka ingin tahu plannya si Miyako. Dia meminta saran kepada mereka berdua yang banyak komplain, terutama dengan judul. Terus isi sama hewan menyebalkan Tanuki itu. Yang pertama tentunya judul. Udah tahulah kalau si Maeno sukanya memperburuk keadaan. Ditambah lagi dia suka typo. Jadi kata-katanya menuju ke konten dewasa. Alhasil si Nojaki menyuruhnya untuk memarahi si Maeno. Pas dia telepon dan dimarahin, si Miyako malah yang minta maaf. Terus mereka masih mempermasalahkan hal tentang Tanuki. Sampai akhirnya Nojaki memberikan ide untuk memperbanyak si Tanukinya. Pas sama si Miyako dibuat, malah cowok berkostum Tanuki. Yang membuat mereka berdua yakin bakalan ditolak. Pas dikirim ke si Maeno, dia malah menerimanya, tapi Sakura belum bisa menerima karakter tersebut. Jadinya Miyako ganti jadi seorang yang kalem. Barulah di situ Sakura suka. Setelah kejadian itu, Shinojaki berpikir tentang manganya. Esoknya dia bertemu dengan Ken. Dia berencana untuk memasukkan fantasi di manganya. Namun, sama Ken ditolak mentah-mentah karena ceritanya sama aja seperti biasanya, yang gak ada fantasinya. Beda lagi dengan si Maeno, ketika melihat ide Shinojaki, dia langsung suka banget. Di sekolahan nampak si Sakura sangat senang dengan karakter yang si Miyako buat. Nojaki juga gak mau kalah, dia akan gambar karakternya pakai kostum Tanuki, cuma Sakura melarang itu. Singkat cerita, Nojaki dapat respon bagus di manga tentang hujan sebelumnya yang terinspirasi dari kisah Waka sama Seo. Tapi dia mau melanjutkannya juga susah, kagak ada cerita lagi. Kebetulan si Waka diajakin nonton sama si Seo, alhasil Nojaki menyuruhnya buat ikut. Nanti bisa diceritakan kepadanya. Alhasil dia mau ikut arahan si Nojaki, tapi dia bingung harus gimana nanti. Terus dia melihat manga di situ, jadinya dia menuruti adegan yang ada di manga buat besok. Besokannya mereka ketemuan, nampak si Waka sangat rapi memilih pakaian. Beda lagi sama Seo yang biasa aja. Sesampainya di sana terlihat filmnya biasa-biasa aja, tapi Seo tetap mau menontonnya. Si Waka malah mempermasalahkan sandaran yang akan dia pilih dan malah ribet soal begituan doang. Tak lama filmnya dimulai. Awal-awal sebelum adegan actionnya ada, si Seo biasa aja. Tapi setelah ada adegan bunuh-bunuhan, dia udah kayak kesurupan jadi orang jahat. Dia senang banget melihatnya. Di endingnya si Seo kembali ngantuk melihat adegan romantis-romantisan. Tak lama filmnya selesai. Ketika mereka menceritakan film tersebut, si Seo malah ngawur bercerita film apaan. Terus dia mengajak ke tempat untuk bertukar pikiran tentang film tadi.
Pas udah di tempat, si Seo udah macam gak peduli sama film tadi. Yang dia tonton yang penting actionnya seru. Alhasil dengan itu si Waka nyesel datang. Si Seo lain kali bakalan ngajak orang lain aja. Tadinya dia mau ke taman bermain sama teman ceweknya, cuma kagak bisa. Mungkin lain kali sama temannya si Waka. Cuma di situ Waka macam kagak mau digantiin gitu. Setelah kejadian itu, Shinojaki berhasil menuangkannya ke dalam manga yang membuat si Sakura terkesan sama alurnya. Tapi Nojaki sendiri kurang begitu suka, apalagi aslinya bukan begitu. Di sisi lain, si Waka lagi memantau klub paduan suara. Tak lama datang si Hori. Waka cuma pengen tahu siapa penyanyi yang suaranya bagus itu. Tapi Hori malah meminta saran. Terus dia menyarankan buat masuk aja karena malu, jadi Hori yang masuk. Lalu tak lama dia keluar lagi, bukannya cari informasi, dia malah minta saran buat drama selanjutnya. Di sisi lain juga si Kashima sedih, si Hori berencana mau bikin drama musikal yang mana harus bernyanyi, menari, atraksi di tali dan melompati cincin. Udah kayak sirkus aja. Satu yang dia kagak bisa yaitu menyanyi. Suara dia datar alias fals. Alhasil si Sakura punya ide untuk meminta bantuan kepada si Seo. Di situ si Seo mau mengajarinya. Pas dicoba nyanyi, hancur parah. Seo yang dari tadi serius, ternyata dia ditutupi telinganya. Dia memberikan pilihan mending batalin atau latihan selama setahun. Kashima cuma mau lihat Shiori tersenyum ketika melihatnya, tapi gak mungkin, yang ada malah disuruh diberhentiin. Pas istirahat, si Waka terus memantau dan melihat si Seo masuk Lupadus. Karena di situ si Kashima lagi latihan, Waka mendengar suara hancur tersebut. Dia pikir itu suaranya si Seo. Setelah itu Shiori yang lagi bantuin Nojaki, dia ada latihan drama. Kali ini dia yang akan main karena yang meraninya lagi sakit. Mau gak mau dia harus gantiin. Terus Shinojaki juga pengen menontonnya. Lalu pas latihan, awalnya si Sakura terkesan sama si Kashima. Tapi si Kashimanya selalu aja tidak serius latihan. Setelah giliran si Hori main, terlihat Kashima sangat senang bisa main sama Hori. Tapi dia juga sedikit menahan tawa. Pas latihannya berlangsung, tidak ada yang mau ngalah. Padahal harusnya si Hori yang kalah di situ. Tapi dia juga gak mau kalah. Tak lama diberhentikan karena perannya kagak cocok. Hori mencari pemeran lain, terus dia kepikiran buat Nojaki untuk mencobanya secara dia sendiri yang menulis ceritanya itu. Pasti dia akan mengikuti karakter yang dia buat. Tapi nyatanya kagak begitu, dia sangat payah dan juga tidak natural. Dia mau menggunakan kostum, siapa tahu dia bisa membawakannya dengan baik. Si Sakura udah senang, si Nojaki bakalan pakai kostum. Tapi dia dibuat kecewa ketika kostum yang dipakai kostum beruang. Aktingnya pun kagak berubah sama sekali. Akhirnya Hori butuh orang lain yang gampang dibujuk dan juga gampang baper kalau dipuji. Mereka menyarankan si Miko Shiba. Dia awalnya kagak mau tapi sama mereka terus dibuat supaya dia percaya diri. Akhirnya dia mau mencoba dan hasilnya bagus. Ketika dipikir-pikir, Miko Shiba mirip seperti seseorang. Hori baru ngeh kalau Miko Shiba itu si karakter cewek yang ada di manganya Shinojaki. Si Hori dan yang lainnya sangat puas dengan si Miko Shiba. Sampai Hori menyemangati si Miko Shiba buat mengalahkan si Kashima. Terus Kashima tiba-tiba aja sedih karena Hori malah mendukung si Miko Shiba. Setelah itu Hori udah sepakat buat mengajak Miko Shiba lagi karena dianya pun udah mau. Tapi setelah mau diajak lagi, dia malah kembali ke setelan pabrik. Jadi kagak mau lagi. Jadi Hori-Hori juga yang main. Sementara itu si Waka masih terus mengikuti si Seo. Entah alasan dia apaan ngikutin Seo terus. Singkat cerita, Kensan menyuruh Nojaki untuk merevisi manganya karena ada yang kurang. Terus si Sakura menanyakan seberapa jauh Nojaki mengenal si Ken. Dikirain dia beneran tahu semuanya. Nyatanya dia dikasih tahu dong sama Miyako. Sakura menanyakan awal mula mereka ketemu gimana. Dulu Nojaki dan Ken jaga jarak banget, apalagi pas lagi ngobrol. Nojaki udah layaknya perempuan. Dan juga dia marah-marah mulu kalau ditanya sama Ken. Tapi setelah ngomongin tentang manganya dan pengalaman membaca manganya si Nojaki, dia langsung dekat gara-gara itu. Lalu Nojaki perlu melakukan terobosan baru di dalam manganya. Dia mencoba beberapa adegan di manga tersebut, tapi menurut Sakura gagal. Sakura menyarankan untuk buat adegan yang mendebarkan.
Tapi Nojaki salah mengartikan itu. Sakura menambahkan harus dengan sedikit paksaan. Alhasil sama Nojaki dipraktikkan sambil memberikan sesuatu. Keesokannya Sakura udah wanti-wanti kalau Nojaki bakalan memberikan kejutan kepadanya. Dia tidak percaya akan hal itu, tapi Nojaki melakukan dengan menjadikannya menjadi kursi dan memberikannya bunga. Setelah itu menolong Sakura membawa buku ke kantor, tapi kagak jadi. Nojaki terlihat tidak mau masuk ke sana. Terus Sakura diberikan makan siang sama Nojaki. Pas dia buka kotaknya cuma nasi putih, tapi pas digali ada kari di bawahnya. Si Sakura auto bahagia, apalagi dia bisa makan berdua kayak gitu. Dimanjain pula, segalanya dikasih. Tapi Sakura belum bisa berusaha membalasnya. Pas masuk lorong, si Nojaki mengagetkan si Sakura lagi yang membuat teman di sekitarnya marah sama Nojaki. Nojaki mempertegas kalau mereka udah ada kesepakatan. Pas pulangnya Nojaki ngajakin Sakura pulang bareng. Sakura berpikiran kalau dia bakalan dikejutan lagi sama dia. Jadi dia waspada kayak gitu, di perjalanan pun dia waspada. Tak lama mereka sampai di stasiun dan berpisah. Ternyata Nojaki coba mau pulang bareng doang, agak ada kejutan. Di situ Sakura auto sakit banget, kesempatan itu dia tidak manfaatkan. Lalu Nojaki memberikan manga buatannya tentang yang dia tulis selama dengan si Sakura. Setelah itu turun hujan lagi. Hari ini ada tugas lagi buat Hori. Udah dipastikan dia bakalan nginep lagi. Tak lama Mikoshiba dan Waka datang ke sana karena kehujanan. Di situ Mikoshiba dan Waka kagak mau ketahuan kalau suka ngebantuin Shinojaki. Apalagi si Hori, dia ngejaga banget agar kagak bocor. Kalau bocor dan Kashima tahu bakalan repot. Terus Nojaki mau masak buat mereka bertiga. Mereka bertiga kagak sengaja mengeluarkan alat-alat seni. Jadi pada canggung semua. Terus Mikoshiba cari topik yang bagus, yaitu nanyain majalah yang banyak ceweknya. Dia menolak manganya si Nojaki, jadi sama Nojaki dikasih buku kenang-kenangan. Pas dimintai pendapat kepada dia, orang itu kagak ada yang serius. Sesudah beres makan, Nojaki menyuruh mereka berdua untuk menginap. Karena hujannya deras banget. Padahal Nojaki udah ngerencanain buat referensi manganya. Dan benar saja, setiap mereka lagi ngobrol sama dia di gambar sampai mau tidur, dia masih mengikutinya. Ketika mereka mau tidur, Nojaki menghalanginya karena dia belum selesai membuat naskahnya. Kalau dipikir-pikir lagi, bakalan jenuh kalau nulis percakapan doang. Alhasil tak lama setelah mereka ngobrolin tentang wanita, si Nojaki malah tidur. Sayang sekali, padahal di situ mereka dilanjutkan ribut. Di sisi lain, si Sakura masih keinget sama kejadian pulang kemarin. Terus dia mengecek kulkasnya. Di situ terdapat coklat yang gak sempet ia kasih ke si Nojaki. Esoknya dia bawa coklat tersebut ke sekolah. Terlihat teman-temannya lagi ngomongin hadiah juga. Di situ si Sakura cuma pernah dikasih tanda tangan. Terus Sakura nawarin coklat yang tidak sempat ia kasihkan ke si Nojaki. Karena mubazir juga kalau kagak dimakan. Sakura punya alasan kenapa dia nggak bisa memberikan kepada si Nojaki. Dia gak dikasih kesempatan buat ketemu, bahkan memanggilnya aja udah susah. Sementara si Nojaki sebenarnya dia selalu menantikan Valentine. Dia berkunjung ke pasar-pasar untuk mencari referensi di sana. Dan berharap kalau Valentine bisa digelar 3 kali setahun. Otomatis White Day juga harus 3 kali, tapi Nojaki nolak itu karena pasarnya biasa-biasa aja. Setelah Valentine-nya udah habis, Nojaki kagak dikasih apa-apa. Valentine cuma buat gambar doang. Setelah itu si Sakura memberanikan diri untuk memberikan coklat tersebut. Tak lama dia kagak sengaja menabrak si Nojaki. Coklatnya pada jatuh. Nojaki panik kalau Sakura bakalan marah besar. Sakura memintanya untuk memakannya, alhasil dia makan. Sakura auto bahagia. Sebagai gantinya Nojaki bakalan traktir, tapi Sakura meminta beliin permen aja. Dengan begitu dia kembali dengan begitu senang. Setelah itu mereka pulang bareng. Karena hari itu ada festival, mereka mengajak untuk ke sana bareng-bareng. Malamnya Sakura mengenakan yukata yang membuat dirinya berbeda. Di situ terdapat si Kashima yang ngajakin si Mikoshiba. Mereka berdua jadi pusat perhatian orang. Terus si Mikoshiba sedikit memuji si Sakura yang pakai yukata. Dan juga dia berharap dipuji kembali. Ternyata si Nojaki juga ada di situ bersama Wakamatsu. Mereka lagi makan yakisoba. Nojaki seperti biasa datang ke situ cuma buat referensi manganya. Banyak sekali ide di tempat tersebut. Tak lama datang si Seo yang langsung menghampiri si Wakamatsu. Dia udah mikir yang aneh-aneh, tapi sama si Seo diseret untuk main bareng.
Si Wakanya nangis terus. Di sisi lain si Hori pun ada di situ. Dia gak ngajakin Kashima karena pasti ribet. Terus dia memoto untuk ide latar belakang dan gak sengaja ketemu dengan si Kashima. Di sisi lain juga si Sakura yang lagi jalan kebetulan ketemu dengan Nojaki. Dia baru ngeh kalau itu si Sakura memakai yukata. Dia mencoba buat melihat lebih dekat lagi yang membuat si Sakura malu. Lalu si Sakura bercanda nawarin permen kepada Nojaki. Sama Nojaki beneran dimakan dong. Setelah itu Nojaki ngajakin ke tempat sepi untuk mencari referensi. Nojaki mengambil gambar dari atas. Dia pun ngajakin Sakura naik juga. Karena dia pakai yukata jadi kagak bisa. Alhasil sama Nojaki diangkatin. Yang mengingatkan dia ke awal mereka kenal di sekolah. Sakura waktu itu telat dan di gerbang ada Nojaki yang tertidur. Dia juga sama telat. Di situ si Nojaki membantu si Sakura yaitu dengan mengangkatnya. Yang membuat mereka berhasil masuk. Awalnya Sakura kira Nojaki itu berandalan. Tapi setelah dilihat lagi dia orang baik. Tak lama kembang apinya mulai bermunculan. Sakura sangat senang udah sejauh ini dekat dengan Nojaki. Lalu dia akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya. Namun sayang Nojaki mengartikannya kalau Sakura suka sama kembang apinya. 俺も好きだよ。花火。Sakit gak tuh digituin dan animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.